Shalom Aleichem Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali di dalam kali ini perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dengan benar, sehingga menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 19. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Saya memberikan judul perenungan firman Tuhan kali ini, pilihan yang benar. Pilihan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada sekitar tahun 1800-an, di sebuah daerah bagian timur negara India, yaitu daerah Assam, ada seorang laki-laki dan istrinya dan kedua anaknya yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan kabar baik oleh para misionaris dari Eropa. Laki-laki itu bernama Nok-seng. Dia berasal dari suku Garu. Kehidupan iman mereka, khususnya Nok-seng, sangat berpengaruh di lingkungan mereka tinggal. Orang-orang mulai tertarik. Bahkan ada juga yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Berita ini didengar oleh kepala suku. Kemudian Nok-seng dengan istrinya dan kedua anaknya disidang di sebuah tempat yang luas, bisa dikatakan alun-alun, di hadapan masyarakat yang mengelilingi mereka. Kepala suku memberikan ancaman sampai 3 kali. Ancaman yang pertama, kalau Nok-seng tidak menyangkal Yesus, maka kedua anaknya akan dibunuh. Lalu Nok-seng memperhatikan kedua anaknya. Dia sedih. Dia sangat menyayangi kedua anaknya. Tetapi dia tidak bisa menyangkal Yesus. Karena dia lebih menyayangi Yesus. Apa jawab Nok-seng kepada kepala suku? Dia katakan, "I have decided to follow Jesus. No turning back." I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Setelah itu, kepala suku memerintahkan anak buahnya untuk menusuk kedua anak Nok-seng dengan tombak. Seketika itu juga kedua anak Nok-seng
meninggal. Tentunya Nokseng meratapinya. Tetapi kepala suku tidak berhenti di situ. Yang memberikan ancaman yang kedua. Kalau Nokseng tidak menyangkal Yesus, maka istrinya akan dibunuh. Lalu Nokseng menatap istrinya. Dia sangat mencintai istrinya. Tetapi dia tidak bisa menyangkal Yesus. Dia lebih mencintai Yesus. Apa jawab Nokseng? Doknan, go with me, I still will follow Jesus. Doknan, go with me, I still will follow Jesus. Doknan, go with me, I still will follow. Doknan, go with me, I still will follow. Doknan, go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Istrinya pun dibunuh. Seketika itu juga tewas di tempat. Nokseng semakin sedih. Semakin meratapi nasib dari kedua anaknya dan istrinya itu. Namun kepala suku tidak berhenti sampai di situ. Dia memberikan ancaman yang ketiga. Kalau Nokseng tidak menyangkal Yesus, maka dia sendiri juga akan dibunuh. Nokseng kembali melihat kedua anaknya dan istrinya yang sudah meninggal. Lalu dia dengan tegas menjawab kepala suku. The word behind me, the cross before me, no turning back. The word behind me, the cross before me. The word behind me, the cross before me. The word behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Lalu dia dibunuh. Dan seketika itu juga dia juga meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kemartiran Nokseng dan keluarganya justru membuat kepala suku gelisah. Setelah dia membunuh Nokseng dan keluarganya, hatinya mulai gundah. Beberapa waktu kemudian, dia mulai mencari tahu sebenarnya siapa Yesus. Sampai segitunya Nokseng membela dia. Sampai segitunya Nokseng mau mengikuti dia. Sampai mau mengorbankan nyawa, anak, istri, dan dirinya sendiri. Lalu kepala suku menemukan sebuah Injil. Lalu dia mulai membaca. Saat itulah Roh Kudus bekerja di hati kepala suku ini. Dia memberikan pemahaman siapa Yesus. Dan akhirnya kepala suku memahami siapa Yesus. Kemudian dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sebuah keajaiban yang luar biasa.
Kemudian kepala suku menyuruh rakyatnya untuk berkeliling di alun-alun, di mana dia sudah membunuh Nokseng, istri, dan kedua anak Nokseng. Disitulah kemudian kepala suku dengan tegas menyatakan imannya kepada Yesus. Dengan tegas menyatakan kepercayaannya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tentu saja sebagai kepala suku, kehidupannya berpengaruh. Kemudian banyak orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan suku Garu adalah suku yang terbesar di dalam masyarakatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, suku Garu adalah asal dari Nokseng. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Seorang misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh kemudian mengubah kata-kata Nokseng itu menjadi sebuah lagu. Dan ada komposer dari Amerika namanya William Reynolds. Kemudian dia mengaransemen lagu itu. Sementara itu, penginjil besar di dunia ini yaitu Billy Graham menjadikan lagu itu sebagai pujian saat dia mengadakan KKR di mana saja dia berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus, apalagi melayani Dia, melakukan pekerjaan Tuhan, itu tidak mudah. Rasul-rasul mengalami hal ini, yang di sini diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami hal ini. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, dan mereka dipenjara. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 ini kita tahu bahwa mereka menantang orang-orang yang memenjarakan mereka. Dikatakan, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka menantang orang-orang yang memenjarakan dia. Bukan hanya itu. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 5 ayat yang ke-29, demikian saya bacakan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu artinya bahwa mereka mengambil sikap yang benar, yaitu taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Walaupun situasinya tidak menyenangkan, walaupun mereka di ujung tanduk, walaupun nyawa mereka siap untuk dikorbankan, tetapi mereka memutuskan untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam mengikut dan melayani Yesus. Mungkin kesulitan kita bukan ancaman dari orang-orang tertentu, tapi mungkin juga ada yang mengalami seperti itu. Mungkin kesulitan kita di dalam mengikut dan melayani Yesus berkaitan dengan ekonomi. Mungkin kita bertanya, mengapa ketika saya setia kepada Yesus, kok malah perekonomian saya merosot? Malah keadaan keuangan saya merosot. Mungkin juga dengan sakit penyakit. Mengapa ketika saya rajin dan setia untuk mengikut dan melayani Yesus, tetapi mengapa malah
Tuhan izinkan untuk saya sakit. Sakit ini, sakit itu. Ketika situasi seperti itu, pertanyaannya bagaimana respons kita? Apakah kita berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Apakah kita juga berkata, "Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back." Apakah kita juga berkata, "The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back." Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun situasi yang terjadi dalam hidup Anda, menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari pilih yang benar di hadapan Allah, yaitu setia, taat untuk mengikuti Yesus, percaya menerima Dia senantiasa di dalam hati Anda setiap saat. No turning back. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu kali ini. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Kami sadar itu susah, itu sulit, tapi bersama dengan Roh Kudus kami bisa. No turning back. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.